Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Said di Cerita Said. Gimana kabarnya teman-teman Said semua? Insya Allah yang sehat-sehat terus ya. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas salah satu kisah cinta paling inspiratif dalam sejarah, di mana kisah cintanya Aisyah dan Muhammad, yaitu Nabi besar umat Islam. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang persahabatan, dukungan, dan kebijaksanaan. Mari kita mulai kisah ini di Cerita Said. Aisyah binti Abu Bakar adalah putri dari Abu Bakar, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Aisyah itu dikenal juga karena kecerdasannya, kemurnian hatinya, dan juga semangat yang luar biasa. Setelah wafatnya Khadijah, istri pertama Muhammad, Nabi Muhammad SAW ini menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Dalam masa itu, Abu Bakar, sahabat dekatnya Nabi, menawarkan putrinya sendiri, yaitu Aisyah, untuk menikahi oleh Muhammad. Aisyah itu masih sangat muda waktu itu dan banyak yang mempertanyakan usia mereka yang berbeda. Namun dalam konteks budaya zaman itu, pernikahan tersebut adalah hal yang biasa aja gitu. Dan sesuai dengan norma-norma norma sosial pada saat itu. Jadi pernikahan berbeda usia itu jangan disamakan, jangan di-compare masa lalu dengan masa sekarang. Kalau masa sekarang mungkin ada batas usia pernikahan, tapi zaman dulu itu memang belum ada batas usia pernikahan. Jadi perlu digarisbawahi, kita nggak bisa meng-compare-nya gitu, berbeda. Pernikahan ini tuh bukan hanya menjadi awal dari hubungan suami istri, tetapi juga dimulainya kemitraan yang kuat. Aisyah yang tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga menjadi murid dan sahabat setianya Nabi Muhammad SAW. Hubungan mereka itu penuh dengan momen-momen manis dan kebersamaan yang luar biasa. Aisyah yang sering menceritakan bagaimana Muhammad selalu memberikan perhatian dan rasa sayang yang tulus kepadanya. Bayangin aja nih ya, mereka itu sering berlomba lari bersama dan saling bercanda gitu. Terus Muhammad itu memperlakukan Aisyah dengan penuh kasih sayang dan menghargai pendapat serta kebijaksanaannya. Jadi walaupun mereka berbeda usia, Nabi Muhammad tuh selalu menghormati Aisyah yang usianya itu jauh lebih muda dari Muhammad SAW. Aisyah sendiri menjadi salah satu sumber hadis yang paling berpengaruh. Kebijaksanaannya dalam berbicara dan mengajarkannya telah membantu menyebarkan pengetahuan dan hikmah dari Nabi Muhammad kepada umat Islam. Sampai hari ini banyak sekali pelajaran dari Aisyah yang masih relevan dan inspiratif bagi kita. Seperti kata Muhammad SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Ya, kisah Aisyah dan Muhammad SAW ini adalah bukti nyata dari prinsip yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui tahap pengenalan Aisyah dan awal pernikahan Aisyah, sekarang kita masuk menjelajahi babak baru dari kehidupan mereka, yaitu babak yang indah dalam kehidupan Aisyah binti Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Kisah ini terjadi ketika Aisyah itu masih remaja, penuh dengan momen kebersamaan dan cinta sejati. Penuh dengan momen kebersamaan dan cinta sejati. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah, Aisyah itu pindah ke rumah barunya. Meskipun masih muda, Aisyah segera merasa nyaman dalam lingkungan baru karena kehangatan dan perhatian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah sendiri adalah seorang yang sangat ingin tahu dan penuh semangat. Dia sering mengeksplorasi rumah barunya dan berinteraksi dengan keluarga Nabi Muhammad.
Sebagai istri termudanya, Aisyah tuh membawa energi dan kegembiraan yang khas dalam rumah tangga mereka. Salah satu momen favorit Aisyah adalah ketika dia dan Nabi Muhammad SAW itu duduk bersama, berbincang tentang segala hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga ajaran-ajaran Islam. Nabi Muhammad selalu mendengarkan dan penuh perhatian, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa dan cinta yang mendalam untuk istrinya Aisyah. Nah, mereka tuh sering makan bersama, dan Muhammad SAW selalu memberikan bahwa Aisyah itu merasa diperhatikan dan disayang. Setiap kali makan, mereka berbagi cerita dan tertawa bersama, menciptakan kenangan yang indah dan hangat. Aisyah sendiri adalah seorang pelajar yang cepat. Dia sering bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berbagai macam hal, dari pertanyaan sederhana hingga kompleks tentang ajaran Islam. Selain diskusi serius nih, Aisyah dan Nabi Muhammad juga menikmati waktu bermain bersama. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika mereka berlomba lari. Dalam perlombaan pertama, Aisyah yang muda dan cepat memenangkan lomba, tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW memenangkan balapan berikutnya ketika Aisyah sudah lebih dewasa. Mereka juga sering menghabiskan waktu di luar rumah, menikmati alam bersama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Aisyah untuk menghargai keindahan dunia dan sekitarnya, dan menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Walaupun masih remaja, Aisyah memiliki wawasan yang luas banget. Dia belajar dengan cepat dan mulai membagikan pengetahuan yang didapat dari Muhammad kepada orang lain. Ini adalah awal dari perannya sebagai salah satu guru dari perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Ada yang tahu nggak perawinya siapa? Silakan kalau teman-teman ada yang tahu, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Selain itu juga pada malam harinya nih, mereka sering berdoa bersama, saling mendukung dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW selalu mendorong Aisyah untuk tumbuh dalam keimanan dan kebijaksanaan. Hubungannya mereka ini tuh penuh dengan cinta, dukungan. Nabi Muhammad selalu memperlakukan Aisyah dengan hormat dan kasih sayang, sementara Aisyah belajar tumbuh menjadi wanita yang bijaksana dan kuat. Itu adalah hasil didikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu, Nabi Muhammad adalah orang terbaik dan guru terbaik untuk manusia. Setelah kita mengetahui kisah cinta dan kehidupan Aisyah dengan Nabi Muhammad, dari awal mereka ketemu sampai Aisyah remaja, ini adalah momen tersedih dari rangkaian cerita kisah cinta Aisyah dan Muhammad, yaitu saat Muhammad wafat. Meskipun terpisah oleh kematian, cinta dan dedikasi Aisyah nih terhadap suaminya Nabi Muhammad SAW itu tetap kuat dan berlanjut. Nah, Nabi Muhammad sendiri meninggal itu pada tahun 632 Masehi, meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, terutama bagi Aisyah. Sebagai istri yang sangat dicintai, Aisyah merasakan kehilangan yang mendalam, namun juga menemukan kekuatan dalam kenangan dan ajaran mereka bersama. Dan ajaran yang mereka bagi bersama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Aisyah terus sering merenung ya, dan berdoa di tempat yang sama di mana tempat itu biasanya mereka habiskan waktu bersama. Kenangan akan kebersamaan mereka tuh memberikan Aisyah ketenangan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Karena kita tahu Aisyah itu sangat berduka pada saat ditinggal wafat oleh Nabi. Aisyah akhirnya memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pengetahuan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi salah satu pengajar terbesar dalam Islam, mengajarkan hadis dan berbagai wawasan yang didapatnya itu dari Nabi Muhammad yang langsung kepada generasi penerus Islam.
Dia menjadi salah satu pengajar terbesar dalam Islam, mengajarkan hadis dan berbagai wawasan yang didapatnya langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada para penerusnya atau murid-murid dari Aisyah, yang nantinya itu akan menjadi hadis yang sahih sekali karena langsung turun dari Bunda Aisyah. Keberanian dan kebijaksanaan Aisyah itu membuat Aisyah itu dihormati oleh banyak orang. Dia menjadi suara yang kuat dan komunitas muslim dan terus memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang dan kepedulian Aisyah juga tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga dan politik ya. Dia juga dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya gitu terhadap yang membutuhkan, dan juga dia itu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam melayani umat. Di waktu yang tenang, Aisyah seringkali mengenang momen-momen bersama Nabi Muhammad SAW. Rasa kehilangannya tetap ada, namun dia menemukan kedamaian dalam keyakinannya bahwa cinta mereka itu melampaui batas-batas dunia ini gitu. Gila. Kisah cintanya Aisyah dan Nabi Muhammad SAW ini tuh mengajarkan kita tentang kekuatan cinta yang sejati ya, yang tetap hidup bahkan setelah kematian. Aisyah terus menginspirasi kita semua dengan dedikasi dan komitmen terhadap ajaran Nabi Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman Syahid yang telah menonton sampai akhir video. Apabila teman-teman saya suka dengan konten kisah-kisah cinta Islami mengenai sahabat Nabi dan nabi-nabi yang lain ya. Nah, kamu bisa share, like, dan komen akun ini untuk mendapatkan kisah inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.